Baik, Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa semua. Pada pertemuan hari ini, yaitu perilaku keorganisasian pada pertemuan ke-13, kita ngambil tema sistem komunikasi. Sistem komunikasi. Jadi, kita akan diskusikan tentang pengertian dan fungsi sistem komunikasi. Yang kedua, proses komunikasi. Yang ketiga, arah dalam komunikasi. Yang keempat, komunikasi organisasi. Yang kelima, jenis komunikasi. Mari kita diskusikan lebih jauh dari masing-masing item yang sudah kita sebutkan. Pengertian fungsi dan manfaat fungsi sama dengan pengertian fungsi sistem komunikasi. Mari kita lihat blok diagram yang ada di layar. Yang ada di layar itu adalah sistem komunikasi. Di mana yang diperlukan di dalam sistem komunikasi itu ada namanya sumber suara. Kemudian yang kedua, saluran dari sumber suara ke pengeras suara. Kemudian dari pengeras suara ke penerima. Untuk sampai ke penerima tadi dibutuhkan saluran. Kemudian ada umpan balik. Jadi sistem komunikasi itu adalah seperti itu. Sumber suara, saluran, pengeras suara, kemudian saluran ke penerima suara. Dari penerima suara ada umpan balik ke sumber suara. Supaya hasil yang diterima oleh penerima suara itu lebih bagus. Itu sistem komunikasi, pengertian dari sistem komunikasi secara umum. Dari secara teknis, itu komunikasinya adalah seperti itu. Kemudian kita masuk ke fungsi komunikasi. Jadi komunikasi itu berfungsi sebagai pengendalian. Artinya di sini bahwa dengan adanya komunikasi itu pimpinan atau manajemen dapat mengendalikan kinerja anak buahnya dalam rangka mencapai tujuan daripada organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, komunikasi juga berfungsi sebagai alat untuk komunikasi, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Seperti contohnya seorang pimpinan melakukan komunikasi dengan anak buahnya. Itu melalui komunikasi lisan. Melalui komunikasi lisan. Bisa juga melalui telepon atau melalui komunikasi online. Demikian pula komunikasi dapat berfungsi sebagai pernyataan emosional. Bagi individu atau anggota dari organisasi tadi yang tidak puas atau pimpinan yang tidak puas dapat mengungkapkan perasaan emosionalnya. Jadi apabila ada pimpinan yang tidak setuju dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak buahnya, maka pimpinan tadi akan marah-marah. Nah, itu marah-marah itu merupakan pernyataan emosional. Kemudian fungsi komunikasi
juga merupakan informasi. Informasi di sini artinya bahwa komunikasi tadi membantu manajemen dalam rangka menentukan pilihan atau memutuskan satu pernyataan yang harus diputuskan oleh pimpinan, maka perlu adanya informasi. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi terdiri dari sumber suara. Jadi sumber suara itu adalah berasalnya informasi. Sumber suara itu bisa berbagai macam. Ada sumber suara hidup dan sumber suara yang sifatnya otomatis, bukan dari makhluk hidup. Sumber suara yang hidup berasal daripada manusia. Manusia mengucapkan sesuatu, kemudian melalui saluran akan diterima oleh penerima suara. Kemudian saluran yang digunakan sumber suara. Jadi saluran yang dimaksud ini adalah kanal atau saluran yang memang dibutuhkan dalam rangka komunikasi tadi. Jadi saluran ini bentuknya bermacam-macam. Apabila kita di dalam satu ruangan, maka salurannya dapat berbentuk udara. Dapat berbentuk udara. Sementara untuk saluran yang jarak jauh bisa menggunakan kabel, dapat juga menggunakan saluran internet apabila sudah menggunakan frekuensi radio. Kemudian pengeras suara. Pengeras suara berfungsi sebagai pengeras apabila suara tadi yang secara normal tidak dapat sampai kepada penerima suara, sehingga perlu digunakan pengeras suara. Kalau dari kehidupan yang normal, itu pengeras suara itu disebutnya amplifier. Itu memang fungsinya mengeraskan suara dari orang bicara yang ada di mimbar didengarkan oleh audien. Didengarkan oleh audien. Kemudian saluran yang digunakan penerima. Penerima juga membutuhkan saluran. Jadi seperti halnya kalau kita menggunakan handphone, maka perlu membutuhkan saluran. Nah, itu salurannya berupa internet. Jadi nirkabel tapi menggunakan pulsa. Menggunakan pulsa. Kemudian bagi penerima suara, yaitu orang atau alat yang digunakan oleh yang bertugas menerima suara tadi. Contohnya, apabila kita menggunakan handphone, maka lawan kita juga harus punya handphone dengan frekuensi yang sama. Dengan frekuensi yang sama. Tetapi handphonenya berbeda, nggak apa-apa. Tetapi intisarinya dia harus menggunakan HP juga. Tetapi pada saat ini, dengan adanya internet, suara itu tidak harus menggunakan kabel,
tapi menggunakan komunikasi internet. Itulah proses komunikasi. Kemudian kita lanjutkan arah dalam komunikasi. Di sini ada 3 macam, yaitu komunikasi ke arah bawah, komunikasi ke arah atas, dan komunikasi lateral. Komunikasi ke arah bawah adalah komunikasi antara atasan dan bawahan. Jadi komunikasi dari pimpinan, manajemen kepada anak buah. Jadi komunikasi ini tentunya isinya adalah komunikasi perintah atau arahan. Perintah atau arahan. Selanjutnya, komunikasi ke arah atas adalah komunikasi bawahan kepada atasannya. Komunikasi ke arah atas ini adalah komunikasi yang berasal dari bawahan dalam rangka permintaan arahan dari atasan atau laporan. Laporan kinerja. Kemudian yang ketiga, komunikasi lateral. Komunikasi lateral ini adalah komunikasi antar sesama anggota atau antar sesama karyawan. Jadi satu level. Jadi adalah komunikasi sesama karyawan sehingga menimbulkan informasi-informasi yang sifatnya horizontal. Kemudian kita lanjutkan proses komunikasi. Komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang terkait dengan langkah-langkah operasional di organisasi. Jadi seperti halnya laporan dinas. Laporan dinas merupakan komunikasi formal. Kemudian kegiatan-kegiatan, contoh dari kegiatan komunikasi formal adalah adanya surat keputusan. Adanya surat keputusan dari pimpinan atau lembaga pemerintah atau yang lainnya untuk mengatur sesuatu. Contoh lain lagi adalah adanya undang-undang, peraturan menteri, dan sebagainya. Kemudian kalau kita masuk ke komunikasi informal, yaitu komunikasi yang sifatnya adalah tidak formal, contohnya kegiatan-kegiatan rutin tetapi tidak di luar kedinasan. Di luar kedinasan. Jadi informasi-informasi yang tidak berdasarkan SOP, Standard Operation Procedure, itu adalah komunikasi informal. Selanjutnya, kita akan lihat cara komunikasi. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan dapat merupakan komunikasi yang dilakukan secara oral.
Nah, komunikasi yang dilakukan secara oral di sini dapat berlangsung secara langsung maupun melalui telekonferensi, seperti adanya webinar tadi. Webinar itu komunikasi lisan, yaitu menggunakan video conference. Kemudian kita masuk kepada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini adalah saat ini sangat banyak. Komunikasi dengan email itu komunikasi tertulis. Komunikasi dengan WA itu komunikasi tertulis. Kemudian komunikasi lewat email juga komunikasi tertulis. Kemudian contoh-contoh lain adalah komunikasi dengan menggunakan media sosial. Baik itu tertulis maupun melalui video. Nah, yang video itu bisa menggunakan, bisa termasuk di dalam komunikasi lisan tadi. Selanjutnya, komunikasi non-verbal. Non-verbal maksudnya, yaitu komunikasi bahasa tubuh. Jadi komunikasi ini tidak menggunakan komunikasi lisan maupun tertulis, tapi menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Komunikasi bahasa tubuh ini menunjukkan adanya gerakan-gerakan pada tubuh secara tertentu. Apabila raut muka menunjukkan cemberut atau apa, itu adalah menunjukkan ada rasa kesedihan. Apabila roman muka tersenyum, bisa saja menunjukkan sedang bahagia. Begitu selanjutnya. Jadi komunikasi nonverbal ini merupakan komunikasi dengan menggunakan elemen-elemen anggota tubuh yang ada pada manusia. Pada manusia. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita ada pertanyaan, silahkan. Mudah-mudahan pelajaran ini dapat diterima dengan baik. Silakan. Ada pertanyaan dikiram tadi. Pak. Silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Baik. Kemudian Aditya Kusmantoro. Lain hurung lagi. Sampuna, lain dari Gimana ada Aditya? Ada pertanyaan? Siap, tidak ada Pak. Lagi mati lampu Pak. Wah, ya oke. Andri Nurdiansyah. Andri Nurdiansyah ada pertanyaan? Andri Nurdiansyah. Ada pertanyaan? Neng Herni, ada pertanyaan, Neng? Enggak, Pak, udah cukup. Oke, siap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Ya.